Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ini sudah merdeka, sudah terbebas dari penjajahan fisik. Hanya saja kita beberapa saat-saat ini, waktu-waktu ini, beberapa tahun ini, kita ini dijajah secara moral, secara psikologi, dijajah secara pemikiran, pemahaman, sehingga kita ini hidup dalam terkatung-katung tidak menentu. Kita sudah punya undang-undang, kita sudah punya dasar negara, sudah punya pemerintahan yang resmi, sudah mempunyai falsafah bangsa, sudah punya bahasa kesatuan dan persatuan, bahasa nasional, sudah punya nasionalisme, dan sudah memiliki wilayah, kedaulatan hukum, kedaulatan ekonomi, kedaulatan rakyat. Tapi itu semua pada saat-saat ini, sejak beberapa tahun yang lalu, kita sedang diombang-ambingkan dengan kepentingan berbagai macam negara, berbagai macam bangsa, baik yang beralasan berdasarkan menyembunyikan alasan dan keinginan melalui investasi, kerjasama dalam bidang ekonomi, bisnis, usaha, kepelabuhanan, transportasi, teknologi, informasi, dan lain sebagainya. Namun terselip di dalamnya penjajahan ideologi, penjajahan pemahaman terhadap bangsa dan kebangsaan, penggeseran-penggeseran dilakukan oleh mereka, sehingga kebijakan dalam menentukan arah hidup berbangsa dan bernegara, bermasyarakat, kekeluargaan terancam berselisih, bertengkar, bahkan bisa jadi perang saudara. Hanya satu yang harus kita lakukan adalah membangun kembali akan pemahaman ideologi bangsa kita, ideologi Pancasila, isi dan maksud daripada pembukaan Undang-Undang Dasar, isi dan maksud daripada Undang-Undang Dasar, dan undang-undang yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat, baik di pusat, di provinsi, di daerah kabupaten dan kota. Ini hendaknya betul-betul bersumber dan disumberkan dari sumber yang sama, sumber yang satu, yaitu untuk menegaskan, menguatkan akan kedaulatan bangsa, kedaulatan bernegara, kedaulatan hukum, kedaulatan ekonomi, kedaulatan Indonesia, untuk dalam rangka melindungi bangsa, negara, wilayah, rakyat, dan kelanjutan hidup negara kita, bangsa kita. Penting ini diberikan, disampaikan, dipahamkan pada semua anak bangsa, pada semua generasi, baik di daerah, di perkotaan, di kampung-kampung, melalui lembaga pendidikan, baik pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, hingga pendidikan luar biasa. Pentingnya memahami akan tujuan daripada kemerdekaan yang telah dicanangkan dan ditulis, disampaikan pada seluruh dunia, akan kemerdekaan bangsa Indonesia. Tujuannya untuk melindungi rakyat dan segala kekayaan negara yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat. Satu kajian, satu keluhan, satu keinginan, perasaan saya pribadi sebagai rakyat, sebagai anak bangsa,
sebagai generasi yang meregenerasi anak keturunan pribadi saya dan masyarakat Cilegon, khususnya umumnya bangsa Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.